Sakit setelah berhubungan intim merupakan salah satu keluhan yang kerap dialami oleh sebagian pria dan wanita. Untuk mengatasinya, perlu dikenali dulu nih, apa aja sih penyebabnya? Nah, di video ini akan saya jelaskan tentang penyebab rasa sakit setelah berhubungan intim pada pria dan wanita, sekaligus cara mengatasinya. So, keep on watching ya. Halo, saya Dr. Abi dari Halo Dokter. Secara medis, area kelamin yang terasa sakit baik saat maupun setelah berhubungan seksual dikenal dengan istilah dispareunia. Nah, rasa sakit pada area kelamin setelah berhubungan intim bisa dialami oleh siapapun, tanpa peduli jenis kelamin. Kalau kamu pernah mengalaminya, tenang, kamu nggak sendirian kok. Nah, saya akan menjelaskan rasa sakit setelah berhubungan intim pada wanita dulu ya. Rasa sakit setelah berhubungan seksual pada wanita bisa terasa tajam seperti tertusuk-tusuk, sensasi panas atau perih, atau terasa kram seperti menstruasi. Selain pada vagina, rasa sakit juga bisa dirasakan pada kandung kemih, saluran lubang kencing, dan panggul. Rasa sakit ini bisa muncul karena beberapa hal. Yang pertama, kurangnya cairan lubrikasi atau pelumas di organ intim, sehingga kamu mungkin akan mengalami sedikit gesekan yang lebih dari biasanya. Gesekan ini bisa menyebabkan lecet atau luka kecil di sekitar area vagina, terus kamu bisa jadi merasakan sakit dan gak nyaman setelah selesai penetrasi. Dalam beberapa kasus, kondisi ini juga berisiko menyebabkan peradangan dan infeksi. Lalu yang kedua, seks yang terlalu lama, sering, atau kasar, apalagi kalau dipaksakan. Penetrasi yang dilakukan secara kasar juga dapat menimbulkan gesekan di area vagina maupun vulva atau bagian luar dari vagina, sehingga bikin area misfi jadi sakit dan terasa nggak nyaman setelah berhubungan seksual. Kalau mau tanya-tanya seputar hubungan intim atau masalah kesehatan lainnya, kamu bisa chat dokter di aplikasi Halo Dokter. Ada banyak dokter yang siap menjawab pertanyaan kamu. Makanya, download aplikasinya di Play Store dan juga App Store. Yang ketiga, adanya reaksi alergi terhadap bahan kondom, cairan pelumas, atau produk lain yang digunakan saat berhubungan seksual. Hal ini bisa menyebabkan iritasi pada area vagina dan menyebabkan rasa nyeri. Yang keempat, adanya kondisi medis lain yang menyertai, seperti penyakit menular seksual kayak chlamydia, gonorea, atau herpes genital. Terus bisa juga karena infeksi jamur, infeksi saluran kemih, kista kelenjar Bartolini atau kelenjar yang ada di kedua sisi vagina, vaginitis atau peradangan pada vagina, serta vaginismus atau kondisi saat otot-otot di sekitar vagina yang mengencang dengan sendirinya saat penetrasi terjadi. Nah, itu tadi beberapa penyebab rasa sakit pada area vagina setelah berhubungan intim. Lalu, bagaimana dengan pria? Nah, sebelum saya jelasin lebih lanjut, saya mau minta tolong nih, buat subscribe ke channel YouTube Halo Dokter. Nyalain juga lambang lonceng notifikasinya supaya kamu bisa dapat update pas kita upload video informasi kesehatan terbaru di channel ini. Oke, lanjut ya. Sekarang pada pria nih, rasa sakitnya sama seperti tadi ya. Bisa berbeda-beda, tergantung apa penyebabnya. Tapi selain rasa sakit, gejala lain yang juga mungkin muncul adalah kulit penis yang terasa mengencang, mengelupas, adanya goresan, penis terlihat kemerahan, atau terasa gatal. Kalau penyebabnya sebenarnya nggak jauh beda sih dengan wanita, kayak yang saya udah jelaskan tadi. Pertama, juga bisa disebabkan oleh kurangnya cairan pelumas. Lalu, seks yang terlalu lama, kasar, atau penetrasi yang dipaksakan. Timbul reaksi alergi terhadap produk tertentu, atau adanya kondisi medis, seperti penyakit menular seksual yang tadi juga udah saya sebutkan sebelumnya. Nah, kalau pada pria, ada satu lagi nih kemungkinan penyebab nyeri pada organ kelamin setelah berhubungan intim yang berbeda dengan wanita, yaitu gangguan ejakulasi berupa ejakulasi yang tertunda atau ejakulasi yang baru terjadi setelah lebih dari 30 menit habis berhubungan seksual. Gangguan ejakulasi ini bisa menyebabkan penis terasa bengkak dan sakit. Kondisi ini bisa terjadi beberapa jam setelah berhubungan intim atau sampai penis rileks. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Kalau rasa sakit hanya terjadi sesekali dan nggak disertai gejala lain seperti pendarahan, kamu dan pasangan bisa mencoba mengatasinya sendiri di rumah. Ada 4 cara nih. Pertama, coba komunikasikan keluhan yang kamu rasakan dengan pasangan, supaya pasangan tahu apa yang harus dilakukan agar kalian tetap nyaman dan bisa mencapai kenikmatan saat bercinta. Terus yang kedua, coba ganti posisi. Kalau biasanya perempuan yang berada di bawah, coba deh posisi yang beda, yaitu perempuan di atas dan laki-laki di bawah saat berhubungan intim.
Dengan begitu, gerakan penetrasi hingga kedalaman bisa dikontrol. Yang ketiga, jangan terburu-buru saat melakukan penetrasi ya. Rasa sakit bisa terjadi karena penetrasi yang terlalu cepat dilakukan oleh pasangan, padahal kamunya belum siap. Kamu bisa bilang ke pasangan untuk memperpanjang waktu foreplay atau pemanasan, supaya kamu bisa lebih terangsang dan cairan lubrikasi atau pelumas alami juga bisa keluar dari organ intim. Yang keempat, kalau perlu, kamu juga bisa coba gunakan pelumas, apalagi kalau sudah mengalami menopause. Kalau cairan lubrikasi alami rasanya nggak cukup untuk membantu membuat hubungan intim terasa lebih nyaman, kamu bisa gunakan produk pelumas tambahan. Sebaiknya pilih pelumas yang berbahan dasar air, atau kalau bingung boleh juga didiskusikan dulu ke dokter. Yang kelima, coba kompres dengan suhu sejuk ke bagian yang terasa nyeri. Terus, baik pria maupun wanita sama-sama dianjurkan untuk menggunakan celana dalam yang terbuat dari bahan yang nyaman ya. Misalnya, bahan katun. Nah, kalau setelah melakukan tips-tips yang sudah saya sebutkan tadi, tapi kamu dan pasangan masih merasa sakit setelah berhubungan intim, sebaiknya hindari dulu melakukan hubungan intim untuk sementara. Dan coba konsultasikan kondisi kamu ke dokter. Sebagai langkah awal, dokter akan memeriksa riwayat kesehatan dan aktivitas seksual kamu dan pasangan, supaya bisa diketahui penyebab pastinya dan diberikan penanganan yang sesuai. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan kali ini. Selanjutnya, topik apa lagi nih yang sebaiknya dibahas di channel ini? Sampaikan saran kamu di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih banget buat yang sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Hidup sehat bersama Alo Dokter.